Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Hadirin mukarramin wal mukarram, para sepuh, tokoh masyarakat, asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Klangnan, ya, yaitu mubalik cilik ini, Bapak Rahmat Hidayat, ya. Semua saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Sohibul Hajat, Walimatul Khitan, Bapak Ahmad Zainal dan Ibu Sriyanti, ya, yang sangat bahagia. Semoga oleh Allah acara Walimatul Khitan ini diberi oleh Allah acara yang barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga ananda yang dihitan Muhammad Fuad Al-Karim menjadi waladun soleh. Allahumma ij'al auladana, khususan anakku Ananda Muhammad Fuad Al-Karim bin Bapak Ahmad Zainal, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal. Insyaallah Bapak Ahmad Zainal, Ibu Sriyanti, doanya orang banyak, insyaallah jadi waladun soleh. Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khitan itu berawal dari peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah khitan, umurnya sekitar 80 tahun lebih. Kalau ada di Indogria, ya, yang di khitan umur 80 tahun, kaya-kaya ada yang datang nggak? Ada yang datang nggak? Masya Allah, ya itu karena perintah, ya. Iya. Tapi bagaimanapun juga, khitan ini syiar Islam para jamaah. Sangat tepat sekali ini. Acara khitan diisi dengan mau'idotul hasanah, pengajian, ya. Sangat tepat sekali. Jadi karena khitan itu ibadah, diisi dengan acara ibadah. Semoga di tempat ini turunnya barokah dari Allah. Allahumma amin ya rabbal. Syiar Islamnya bagaimana? Ini ada kisah, ya. Dulu di zaman kemerdekaan, Allahumma ghfirlah Kiai Haji Agus Salim
Waktu itu dijelek-jelekan oleh orang Belanda. Khitan itu dijelek-jelekan. Ya Tuan Agus Salim, ada apa Tuan Belanda? Orang Islam itu goblok-goblok. Loh kenapa? Barang utuh-utuh ditugel. Nah, muni goblok. Masya Allah. Maaf anak ibu-ibu ya. Ya ini. Jadi namanya khitan itu khulfah, itu dipotong supaya apa? Supaya najisnya tidak ngepok. Jadi kalau nggak dipotong, kalau buang air kecil ya, itu najisnya ngepok. Maka setelah dikhitan itu jadi anak yang suci. Cuma Tuan Agus Salim orang pinter, bukan kayak kita kan, nanti akan dibalas. Suatu ketika mengadakan acara kemerdekaan, Tuan Belanda dipanggil makan, kemudian hidangannya buahnya hanya pisang. Setelah makan habis, Tuan Belanda ambil pisang. Pisang mau dikupas, bahasa Inggrisnya dioncek. Iya. Begitu mau dikupas, kata Tuan Agus Salim, iya, Allah maghfirullah, hei Tuan Belanda, ini barang utuh-utuh jangan dikupas, jangan dioncek. Loh, kalau nggak dioncek, nggak dikupas, nggak enak dong Tuan. Itulah sunnah, itulah khitan. Bu, masih hidup? Iya, ibu. Kalau makan pisang enak dikupas tak enak sama kulitnya? Enak dikupas. Itu. Jadi khitan itu membuat nikmat. Akhirnya apa? Orang Belanda masuk Alhamdulillah. Oh begitu ya khitan itu. Saya mau khitan. Jadi inilah khitan itu syiar Islam. Gara-gara khitan ada orang Belanda masuk Salam Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah di khitan ini, Ananda Muhammad Fuad Al-Karim itu baru awal ya. Baru awal. Selanjutnya bagaimana agar menjadi waladun soleh, anak yang soleh. Para jamaah, punya anak soleh itu luar biasa nikmatnya. Walaupun hidupnya sederhana, anaknya nurut-nurut, anaknya akhlaknya bagus, ucapannya sopan santun, nikmatnya luar biasa. Betul? Tapi walaupun kaya raya, anaknya membuat susah orang tua, membuat malu orang tua, ngisi-ngisikan orang tua, gawe lara orang tua, tidak ada harganya nilai harta benda. Betul begitu? Masya Allah. Maka disinilah pentingnya ya, kita sama-sama setelah kita di khitan ini dilanjutkan bagaimana supaya anak jadi soleh. Ada dua cara. Satu, usaha dohir. Dua, usaha batin. Nikmat punya anak soleh tuh. Tutur katanya indah, akhlaknya bagus. Masya Allah. Jadi setelah di khitan ini ya, pertama usaha dohir. Bagaimana? Kedua orang tuanya harus memberi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah itu diikuti oleh umatnya, digugu dan ditiru? Laqad kana, kita oke kalau bahasa sini nih, mantap, betul-betul ada. Kalau kata orang Indogria, Kang bener sih, busung gitu loh. Ada untuk siapa? Lakum, untuk kamu sekalian. Di mana adanya? Fi Rasulillah, di dalam akhlak Rasulillah. Apa yang ada? Uswatun hasanah, turi teladan yang baik. Tuh, jadi bangga para jamaah. Ya, orang tua kalau pengen anaknya soleh harus jadi suri teladan anak-anaknya. Iya, suri teladan. Iya. Bagaimana caranya? Yang pertama, dididik anak ini ya
setelah di khitan ini pertama adalah cara kencing yang bagus, cara kencing akhlak yang baik dibiasakan ya. Sebab ini Rasulullah pernah lewat di kuburan dengan sahabatnya, terus bilang fi kuburihima adzaban syadidan. Di dalam kubur ini sedang disiksa sangat berat. Kenapa ya Rasulullah? Yang satu orang laki-laki, apa? Kalau kencing tidak disuci. Istanjihu minal baul. Jadi kalau kencing disuci, diajari sejak kecil ini. Jadi kalau kecil ini diajari jangan kencing sembarangan. Islam itu bukan saja baik dengan manusia, ya, tapi juga baik dengan makhluk yang lain. Bukan saja pri kemanusiaan, tapi juga pri kebinatangan. Contoh, anak-anak diajari jangan asal sembarang kencing, ada lubang di situ, nggak boleh dikencingi. Ada, siapa tahu di dalam ada semut sedang rapat paku. Ini kan nanti kacau balau. Jangan kencing di tempat-tempat umum yang di situ sering ada orang-orang yang rubung-rubung, situlah diajari begitu sejak kecil ya. Ya, kencingnya harus yang bersih, yang tertib. Jadi jangan sampai udah besar ingin kencing cari tembok aja. Setelah diselentik, nah ini nanti bahaya ini ya, siksa kuburnya ranking pertama. Sekarang ini banyak tempat ada air mineral, ada tempat-tempat di mana sudah bagus MCK ini ya, alhamdulillah. Salat Nabi Muhammad. Yang kedua kata Rasulullah, ini luar biasa, ini perempuan apa? Mulutnya tajam. Nu'zi jironaha, mulutnya tajam, sering memfitnah, menggunjing, mengadu domba. Nah ini orang begini kalau mati lagi ngadu domba, ranking pertama siksa kuburnya. Tuh, jadi yang pertama hati-hati ya anak-anakku semua saja, jangan kencing sembarangan ya, dan dijaga mulutnya itu. Nah kita lanjut. Usaha dohir, memberi contoh yang baik. Contoh, jangan sampai orang tua hanya nyuruh, nak sholat nak, tapi ibunya HP-HPan baik. Ada yang begitu di sini? Nggak ada, Indogrinya dilawan. Iya, jangan ya. Maghrib contoh, bapaknya pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju yang bagus, ibunya bawa mukena. Ayo nak sholat, insya Allah anak akan ikut. Anak sekarang cerdas-cerdas loh. Anak sekarang pinter-pinter. Iya, kalau hanya nyuruh saja, punten ini. Orang tuanya suka ngerokok, ya nggak apa-apa, boleh saja. Cuma jangan sampai ngelarang anak, nak jangan ngerokok. Wong tuanya bari udud baik. Anaknya nanti, babe gua udud baik, saya nggak boleh lah begitu. Kalau ngelarang anak itu ngerokok, orang tuanya ngelarang jangan sampai ngerokok. Itu namanya uswatun hasanah itu. Tuh, apalagi sholat ya. Loh, kalau anaknya pengen ahli sholat, ya bapaknya dulu memberi contoh. Itu Rasulullah seperti itu, memberi contoh pada umatnya. Tuh, jadi mangga ya, menyuruh penting, tapi contoh lebih penting. Sekarang ini anak-anak yang dilihat itu akan ditiru. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang tua jangan juga menjelekkan pasangannya. Suami jangan menjelekkan istri di hadapan anak. Istri juga jangan menjelekkan suami. Contoh, nak jangan kayak ibu kamu loh, cerewet. Ada yang begitu di sini? Nggak ada, Indogriya. Nah nanti anaknya ini ya diajari jelek oleh ayahnya, ibunya jangan kayak anak muda, bapak muda, tahu nggak? Sholat subuhnya malas, jangan dibilang-bilangin. Ke anak jangan ditutup kekurangan itu. Masya Allah. Sampai begini nih kata dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Indah sekali tamsil dari Gusti Allah.
perempuan pakaian suami, suami pakaian perempuan. Apa di pakaian? Menutup aurat. Saya pakai pakaian supaya aurat saya tidak kelihatan. Kekurangan suami jangan dibuka oleh istri, kekurangan istri jangan dibuka oleh suami. Ditutup sama-sama. Saya kata orang, kiai kata orang, ya kekurangannya banyak, ya masya Allah, ditutup oleh istri saya. Istrinya tutup oleh saya. Ya namanya manusia nggak ada sempurna. Nggak ada yang sempurna itu. Yang sempurna hanya Allah. Ya Rasulullah juga dimaksum. Dan manusia banyak kekurangan. Contoh, ibu-ibu ada yang ngomong, aduh suami ibu ganteng banget, alhamdulillah. Jangan diwarah-warah, ganteng seganteng, langatan nagane, pret. Jangan diwarah-warah, ditutupi itu. Doh, sekali lagi para jamaah, jangan juga membuka aib keluarga, apalagi di medsos. Ya, nanti kalau ketahuan anaknya merasa malu itu ya. Nah, jadi saling menutupi kekurangannya. Bahkan kalau bertengkar ini, ya rumah tangga ada bertengkarnya. Jangan di hadapan anak. Kalau bertengkar jangan di hadapan anak. Iya, lagi bertengkar ada anak datang. Hop 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 hop, ma, hop tinggi ma, ada anak datang. Ya sadar. Jangan bertengkar di hadapan anak. Naudzubillah min dalik. Ingon-ingon keluar semua. Kata-kata yang kasar. Naudzubillah min dalik. Nanti anaknya bahaya, apalagi sampai mecahkan gelas, ibunya piring, mangkok anaknya entok habis. Tuh jadi jangan ya jangan sampai. Malahan kalau marah, ya kesel, pakainya dikir mulai sekarang setelah rombongan pengajian deh. Maaf ini ya, suami kesel sama istri mau marah, salatullah salamullah, kata istrinya ala toha rasulillah, anaknya datang, salatullah salamullah ala yasin. Aduh, nikmat itu gak jadi. Istri kesel sama suami, subhanallah, kata suaminya, walhamdulillah, anaknya datang, wala ilaha illallah, wallahu akbar, indah. Ya ada keselnya, namanya rumah tangga. Tapi jangan capek kata-kata kasar keluar, apalagi sampai didengar oleh anak. Ya anak kita nanti akan miru. Sallallahu Nabi Muhammad. No, itu usaha dur. Sampai ada yang begini nih. Seorang suami datang ke saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa-apa? Saya mau curhat. Ya apa? Istri saya nganggur baik, kan kerja saya saja. Pak, jangan juga jelekkan istri. Walaupun nganggur saja kerjanya berat, lebih berat dari bapak, supaya ngerti suami nih. Jangan cok merendahkan. Kerja apa Pak Kiai? Nyuci piring istri, betul? Nyuci pakaian istri, nyapu lantai istri. Kalau bapak cari pembantu berapa bayarnya? Satu kata saya, diam aja. Yang kedua, yang hamil istri, bapak enak ngamili dari kita, diam aja. Hamil itu 9 bulan Pak, kata saya. Itu kalau lahirkan antara hidup dan mati. Nggak ada orang lahiran senyum, nggak ada. Yang kedua, melahirkan istri. Setelah melahirkan, yang nyusui istri, bapak enak nyusu dari kita. Kemuyu Pak. Iya. Yang berikutnya, maaf, bapak hubungan dengan istri bayar gratis. Bayar gratis. Gratis. Coba kalau sekali main 1 juta, bapak habis semua jari kita. Maka jangan cakap menjelekkan istri, sayangi istri, muliakan istri. Itu akhlaknya Kanjeng. Tuh, jadi yang suka menjelekkan istri, mulai hari ini jangan lagi. Ya, sayangi, muliakan istri, hormat istri, karena itu merupakan keberkahan rumah tangga kita. Alhamdulillah. Iya, jadi suami istri tidak boleh saling menjelekkan. Nah, selanjutnya para jamaah, belum cukup kita usaha dohir, memberi contoh. Anak-anak harus biasa lingkungan yang bagus, taruh di madrasah, senang ke masjid, ya dekat dengan para orang-orang yang ahli kebagusan. Sebab pergaulan ini mempengaruhi sangat berat ini. Nah itu ya, jadi ayo mulai hari ini ananda anak-anak kita ini dicontoh yang baik,
ditaruh di tempat yang baik, insya Allah anak yang baik. Belum cukup, yang kedua harus usaha batin. Nah, ini usaha batin ya. Jadi ibu-ibu ya, jangan hanya bisa melahirkan saja ini. Setelah dilahirkan, usaha batin harus kontak dengan Allah. Kalau pengen punya anak soleh, zaman sekarang ini sangat berat. Kecuali jadi contoh yang bagus dan orang tuanya kontak dengan Allah. Ya muqallibal qulub, hai zat yang bolak-balikan hati. Yang bisa bolak-balikan hati itu Allah, bukan manusia. Pertama, jangan sampai sholat tinggalkan 5 waktu, syukur-syukur berjamaah. Usaha batinnya. Ya, usahakan. Tidak berat, tidak apa itu sebetulnya. Cuma godaan setan yang berat. Yang berikutnya, sholat tahajud jangan sampai tinggalkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat al-taqarrabuka maqamam mahmuda. Orang ahli tahajud walau rakaatani, walaupun 2 rakaat saja, jangan banyak-banyak modal kita nih. Kalau Rasulullah sampai kakinya bengkak, kalau kita setelah bengkak baru tahajud, bedanya begitu. Ya, Allah. Kalau Rasulullah tahajud wajib bagi Rasul, tapi Rasul sayang dengan umatnya, untuk umatnya sunnah. Masya Allah. Jadi sholat yang paling bagus setelah sholat wajib yaitu fi jaufil lail, sholat di pertengahan malam 2 rakaat. Sebab kalau 2/3 malam, jam 2 sampai subuh, itu rahmat Allah turun di langit bumi. Turun di langit bumi. Apa kata Allah? Wahai hambaku, siapa yang tobat, aku terima tobatnya. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Siapa yang punya kebutuhan, punya hajat, aku kasih. Keren itu. Kenapa kita Allah nantang, kita tidak sambut? Nah itu ya, jadi malam hari 2 rakaat minta kepada Allah. Ini tokcer ini, betul-betul ya, luar biasa ini. Nah setelah tahajud kita mohon pada Allah, kita baca istighfar dulu. Kalau Rasulullah mi'ata marrah, istighfar 100. Ya, istighfar yang kalimatnya dari Allah seperti ini nih. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kalimatnya dari Allah. Itu istighfarnya yang Nabi. Kalau kepanjangan astagfirullahaladzim boleh, masih panjang astagfirullah boleh, asal jangan as remi kun. Iya, minimal astagfirullah lah 100, sholawat 100. Tolong mohon pada Allah, pandang anak kita. Ya Allah, jadikan anak saya ini anak yang soleh. Apalagi baru nangis, anak yang soleh ya Allah. Cukup soleh saja. Lebih hebat lagi para jamaah, banyak yang berhasil ini Allah kabulkan. Kalau setelah tahajud boleh, setelah subuh boleh baca Fatihah 41 kali. Ini benar-benar ini. Asal jangan sampai tinggal 41 kali untuk anak kita. Setelah selesai 41, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dengan pertolongan. Sok pandang anaknya, terus ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, dijamin anaknya soleh, anaknya sukses, dan anaknya eman ning wong tua, sayang ning wong tua, mengantarkan ke surga orang tuanya. Salat Nabi Muhammad. Usaha batin, Pak. Cuma kalau sholat tahajud, setan menggoda, mengikat 3 ikatan. Ini hati-hati nih, jangan sampai kalian setan. Jadi kalau lihat jam 2 udah bangun aja. Jangan nanti ada jam 2 sebentar lagi. Mana iki? Ano Indogria mau nonton nana? Langka wong Indogria dilawan. Ya anak beli pira paring-paring wong 8 lah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. No, itu ya. Apa? Pertama, jadi ketika jam 2, jam 3 udah bangun saja. Itu baru satu ikatan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walai nusur. Udah jangan tidur lagi.
Ya, setelah itu siap-siap, bersih-bersih, berwudu, itu baru 2. Setelah tahajud di Allahu Akbar, setan lari sambil ngikut, tut, dilempar ke kolam yang panas oleh bosnya iblis itu. Kalah dia. Nah, bagaimana ya Pak Jainuddin, kalau setelah bersih-bersih belum wudu ngopi dulu ya boleh. Itu sih boleh. Ngopi dulu, roti dulu nggak boleh. Untuk seger-seger nggak apa-apa. Ya cuma 2 rakaat kok. Ini jaminan mutu, Pak. Karena yang ngomong Al-Quran, ini surat dari Al-Quran, bukan surat dari saya. Maka seringlah baca surat, dapat surat dari presiden, biasa seneng. Ini surat dari Allah. Dibaca atau diamalkan, keren itu. Ya, itu usaha batinnya, kontak dengan Allah para jamaah. Ya, jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, walaupun sederhana dari Al-Fakir, yuk. Zaman sudah sangat rusak, sangat menakutkan para jamaah. Betapa indahnya, betapa bahagia, betapa nikmatnya punya anak yang soleh. Yuk sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladana. Ya Allah, barokahkan sisa umur kami ya Allah. Barokahkan sisa umur kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami dihormati, kami disanjung, kami dipuji-puji karena Engkau telah menutup dosa kami ya Allah. Jika satu saja dosa itu yang pernah kami lakukan ya Allah, dosa itu dibuka ya Allah, maka orang akan menghina kami, menjauhi kami, mencemoohkan kami. Tutup terus dosa itu ya Allah, tutup terus ya Allah, ampuni ya Allah, sampai kelak kami menuju surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barik lana fi rizqina, ya Allah, mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Cukupkan dengan yang halal, jauhkan rezeki yang haram ya Allah. Karena rezeki yang haram ya Allah akan sulit untuk beribadah dengan istiqomah, akan sulit untuk mendidik anak yang soleh. Oh barik lana fi auladana, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami, cucu kami, wabil khusus Ananda Muhammad Fuad Al-Karim bin Bapak Ahmad Zainal dan Ibu Sianti. Ya Allah, zaman sudah sangat rusak ya Allah. Sukseskan anak kami itu, bahagiakan, muliakan, semoga kelak jadi kunci surga kedua orang tuanya ya Allah. Kunci surga dua orang tuanya ya Allah. Jauhkan anak-anak kami semua ya Allah dari minuman keras, dari pergaulan bebas, dari perzinaan, mukadimah zina, dan dari kedurhakaan kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jika ada yang masih durhaka anak-anak kami ya Allah, baik dengan ucapan, dengan tindakan, ya muqallibal qulub, hedat yang bolak-balikan hati, balikan sekarang juga anak kami, balikan sekarang anak kami ya Allah, jadi anak yang santun ucapannya, indah akhlaknya, bagus tutur katanya ya Allah, sehingga menjadi anak yang kelak mengantarkan orang tuanya ke surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari Al-Fakir, semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah wal ampun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.